Uh, Good morning, my students. I hope you still health in this situation because of Corona patient. Yeah. Okay. Thanks for welcome to my videos feature. It is about our the next lessons. Yeah. Stay with me with Mr. Erwin Mudarahap. Yeah. I hope you follow our videos about English. Yeah. So especially in English language. Yeah. Okay, for this moment, yeah, I would like to invite my students to talking about adverb. Yeah. Uh, Before we talking about adverb more, yeah, we have to know what is the focus of our study here. Nah, jadi fokus studinya untuk pembelajaran kali ini yang pertama adalah to comprehend of its meaning, giving of material, giving of examples. Ya, jadi fokus studi kita yang pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu maksud daripada pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, giving of material, penyampaian materi. And the next is giving of examples. Ya, jadi nanti kita jabarkan beberapa contoh daripada penggunaan adverb ya. Oke, let's see the next slide. Sorry. Yeah. Okay, there is some meaning or an explanation of about adverb. You can look for the slide. Ya, anak-anak kami bisa lihat di slide ini ada pengertian, kemudian ada bagian-bagian daripada adverb. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan what does it mean. Yang dimaksud di sini adalah apa sih pengertian daripada adverb? Ya, adverb is a word or expressions that explain a verb, adjective, preposition, sentence. Oke, jadi adverb itu adalah sebuah kata atau ungkapan yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, preposisi, dan kalimat. Maka kita ambil kesimpulan bahwasanya adverb itu adalah kata keterangan. Oke. Nah, kata keterangan atau adverb includes number one, adverb of manner. Second one, adverb of place. The third one, adverb of time. And the last one is about adverb of frequency. Ya, jadi yang empat ini adalah golongan daripada kata keterangan. Yang pertama, keterangan cara. Adverb of manner. Dia menerangkan tentang kata kerja. Ya, we have talking about adverb of manner. We have talking about adverb of manner last week. Ya, kita sudah mempelajari kata keterangan cara atau adverb of manner di video sebelumnya. Ya, we have talking about adverb of manner at the previous video. And then adverb of place, kata keterangan yang menerangkan tempat juga sudah kita pelajari di video sebelumnya. Okay, what is the next of our material about adverb? Okay, the next of our material about adverb is adverb of time and adverb of
frekuensi. Ya. Jadi kita akan nanti membahas kata keterangan waktu dan kata keterangan frekuensi. Oke. Nah, for the next explanations more, we can see next slide. Okay. There is some functions of adverb. Number 1 to describe of verb. Number 2 to describe of adjective. Number 3 to describe of the other adverb. Jadi ada 3 fungsi daripada kata keterangan. Ada 3 fungsinya. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kata kerja. Ya. Kemudian untuk mendeskripsikan kata sifat. Yang terakhir dia untuk mendeskripsikan kata keterangan lainnya. Ya. Di sini sudah Bapak buat contoh masing-masing. Ini Bapak buat untuk menambah wawasan sekilas mengenai fungsi daripada kata keterangan. Ya, kalau kita sudah belajar tentang kata keterangan, contoh-contohnya, ya. Nah, di sini kita harus bahas dia dulu fungsinya. Biarpun kita nanti paham contoh-contoh dan penggunaan adverb itu, nah, alangkah lebih baik kita harus mengetahui what is the functions of adverb itself. Oke. Number 1, she talked to me politely. Ya. This is the sentence is from one of functions of adverb to describe of verb. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan kata keterangan fungsinya. Ya, kita ambil dari nomor 1. Yang pertama fungsinya adalah mendeskripsikan kata kerja. Silakan dilihat arah panahnya. Nah, contoh kalimat yang mendeskripsikan kata kerja adalah she talked to me politely. Dia perempuan berbicara kepada saya dengan sopan. Jadi dengan sopan ini adalah adverb ya, keterangan. Dan yang diterangkannya adalah kata kerja talk. Ya, ini. Oke. Nah, makanya fungsi daripada adverb itu yang pertama adalah mendeskripsikan kata kerja. Contohnya sudah ada di sini. Contoh nomor 1. Kemudian, yang kedua, to describe of adjective. Jadi dia mendeskripsikan kata sifat. Contohnya apa? Perhatikan arah panahnya. Contohnya ada di nomor 2. The room was good enough for me. Cukup bagus. Ya, cukup bagus. Cukup bagus inilah yang menerangkan bahwasanya fungsi daripada kata keterangan itu adalah salah satunya mendeskripsikan kata sifat. Kemudian ketiga, dia mendeskripsikan kata-kata keterangan lainnya. Contohnya, she speaks really fast. Really fast-nya inilah yang menerangkan to describe of the other adverb. Oke, dia perempuan berbicara sungguh cepat. Ya, oke. Next. Nah, coba kita perhatikan di slide ini, anak-anak kami semua. Ya. For the slide, we will talking about adverb of time. Ya, adverb of time. This is the meaning of adverb of time. Okay, let's see. Adverb of time tell us about when an action happen, but also for how long and how often. Okay, saya akan translate dalam bentuk bahasa Indonesia. Kata keterangan waktu, ya, dia menceritakan tentang kapan sebuah kejadian terjadi. Ya. Kemudian dia diperkuat dengan istilah berapa lama atau seberapa sering dia.
Ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh daripada adverb of time. Silakan dilihat. Oke, yang pertama, oke, please focus on this slide. 2 days ago, it means 2 hari yang lalu. Ya, this is the one of form of adverb of time. Ini adalah salah satu bentuk keterangan waktu. Karena yang dibahas di sini yang diterangkan adalah mengenai waktu. Ya. Then, already, before, down, earlier, finally, last year, later, next week, now, since, today, tomorrow, yesterday. Jadi semua yang sudah Bapak bacakan dan sudah Bapak tuliskan di sini adalah bagian daripada keterangan waktu. Ya, bagian daripada keterangan waktu. Yang mana 2 days ago artinya adalah 2 hari yang lalu. Already, sudah, siap. Sorry, di sini kurang ya. Sudah siap. Oke. Nah, before dawn, sebelum fajar. Jelas di sini maknanya menerangkan waktu. Earlier, lebih awal. Ya, dia menerangkan waktu juga. Finally, akhirnya, mengenai waktu juga. Last year, tahun lalu. Nah, kalau tahun depan, kita ganti lastnya menjadi next year. 2 tahun yang lalu bisa kita buat 2 years ago. Kita tinggal mengganti day-nya menjadi year. Ya. Kemudian, later, nanti. Oke, next week, minggu depan. Minggu yang lewat, berarti dia last week. Sama seperti last year. Kita ganti year-nya menjadi week. Last week, minggu yang lewat. Next week, minggu depan. Oke. Next year, tahun depan. Last year, tahun yang lalu. Kemudian di sini ada lagi now. Sekarang. Now, it has the close meaning with at this moment. Jadi now itu sama artinya dengan at this moment. Ya, right now. Ya. Sama artinya juga dengan now. Now, right now, at this moment. Ya. It have the same of meaning. Since, sejak. Dia juga menerangkan tentang waktu. Today, hari ini. Jelas, dia menerangkan waktu juga. Tomorrow, besok. Dia menerangkan waktu juga ya. Yesterday, kemarin. Dia juga menerangkan tentang waktu. Oke. To know more about adverb of time, we can see these examples. Ya, untuk memahami lebih mendalam lagi tentang adverb of time, Bapak sudah cantumkan di sini contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata keterangan waktu. Oke. Let's see. Number 1. I'll check my finger later. Ya. I'll. Ini adalah bentuk future. Will. I will. Dia sama. Ya. I will check my finger later. I'll check my finger later. Sama. Jadi artinya adalah saya akan mencek jari saya nanti. Jadi yang menerangkan keterangan waktu di sini adalah later. Nanti. Oke. Kemudian number 2, I has been teaching English
since 1998. Sorry ya, di sini ada kekurangan penulisan. Seharusnya English ya ada H-nya atau H ya. Nah, I has been teaching English since 1998. What does it mean? Saya sudah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 1998. Berarti where's the adverb of time in this sentence? Ya, since is the adverb of time from this sentence. Jadi since ini adalah kata keterangan waktu di dalam kalimat nomor 2. Ya. Next. Number 3. Okay. The President of Indonesia will visit New York next week. Oke, Bapak artikan. Presiden Indonesia akan berkunjung ke New York minggu depan. Minggu depannya lah yang menerangkan bahwasanya dia itu keterangan waktu. Ya. Number 4. Today is my birthday. Ya. Hari ini adalah ulang tahun saya. Hari ini dia menerangkan tentang keterangan waktu. Ya. Number 5. I never came earlier. Saya tidak pernah datang lebih awal. Lebih awalnya ini menerangkan waktu. Yang diterangkannya adalah came. Number 6. I haven't seen him since yesterday. Ya, saya tidak pernah melihat dia laki-laki sejak kemarin. Since yesterday ada 2 keterangan waktunya di sini. Nanti bisa anak-anak kami buat contoh yang lebih banyak lagi. Ya. Yang ke-7. Number 7. It's hard to make up if you sleep later. Sorry, it's hard to wake up if you sleep later. Ya. Ya. Itu akan membuat kita susah bangun jika kita tidur nanti. Later-nya menerangkan apa? Ya, later-nya itu menerangkan bahwasanya dia adalah adverb of time. Sorry. Ya. Okay, number 8. My car was bought 2 days ago. Mobil saya rusak 2 hari yang lalu. Let's moving now for number 9. Let's moving now. Let's moving right now. Ya. Now menerangkan ya, keterangan waktu. You must be here before dawn. Kamu harus di sini sebelum fajar. Oke, ini adalah beberapa contoh penggunaan adverb of time. Ya, I hope you understand what I said to you. What I was explained to you. Ya. Oke, next slide. Oke. In this slide we will talking about adverb of frequency. Ya. Refers to describe how often an action be happen. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa talking about adverb of frequency. Ya. Jadi ada di sini persentasenya. Ya, ada persentasenya. Always, selalu. Berarti kalau kejadian itu kita lakukan selalu, berarti dia 100%. Usually, biasanya 80%. Often, sering 70%. Sometimes, occasionally, kadang-kadang 50%. Seldom, jarang 30%. Rarely or hardly ever, jarang sekali 20%. Never, tidak pernah. Oke. Jadi frekuensi, kita berbicara tentang tingkatan. Ya. Seberapa sering
kita melakukan suatu kejadian atau tindakan. Ya, di sini sudah ada beberapa contoh daripada adverb of frequency. Ya, ada always, ada usually, ada often, sometimes, or occasionally. Jadi sometimes dan occasionally itu adalah sama-sama, artinya kadang-kadang. Occasionally sesekali, sometimes kadang-kadang. Jadi dia adalah sinonimnya. Seldom jarang, rarely jarang sekali, hardly ever hampir tidak pernah. Berarti dia sama dengan jarang sekali. Never tidak pernah. Ya. Jadi adverb of frequency ini bisa kita masukkan ke kalimat untuk menerangkan seberapa sering kita melakukan suatu kejadian atau tindakan. Di sini ada 15 contoh kalimat yang sudah Bapak tuliskan. Mari kita bahas satu persatu agar lebih paham. Oke. Tetap fokus ya. Stay on my videos and my slide. If you want to understand about adverb frequency more. Jadi selalu tetap fokus di dalam video Bapak ya dan slide Bapak supaya lebih paham mengenai adverb of frequency. Oke. Number 1. Babies always cry when they are hungry. Kita analisis dulu kalimat ini. Ya. Bayi selalu menangis ketika mereka lapar. Bayi selalu menangis. Maka tingkat kejadiannya itu 100%. Ya, jelas. Kalau bayi tidak bisa bicara. Jadi dia kalau lapar dia menangis. Selalu dia menangis kalau dia lapar. Nggak mungkin ada bayi yang tidak menangis kalau dia lapar. Ya, mustahil bayi ngomong, saya lapar, saya mau makan. Ya, jadi ekspresi laparnya itu disalurkan melalui tangisan. Makanya di sini kita bisa buat dia kata keterangan frekuensi untuk menjelaskan kejadian ini. Babies always cry when they are hungry. Okay, next. Number 2. My beloved mother always cooks eggs for dinner. Ibu kesayangan saya selalu memasak telur untuk makan malam. Berarti setiap malam apabila makan malam, ibu saya selalu memasak telur tanpa terkecuali. Dia selalu dilakukan. Selalu apa? Selalu memasak telur untuk makan malam. Ya. Berarti persenannya 100%. Oke. Number 3. When I was in elementary school, I always went to school on foot. Ya, ketika saya SD, saya selalu pergi ke sekolah jalan kaki. Ya, mungkin misalnya kalau anak-anak kami masih ingat waktu SD, ya, yang sering yang rumahnya dekat dengan sekolah, ya selalulah jalan sekolah. Ya, selalu jalan ke sekolah dengan jalan kaki. Nah, terkecuali kalau jarak rumah, your home distance and school distance is far. Kecuali kalau rumahmu, jarak rumahmu dengan sekolah jauh. Makanya kita buat adverb of frequency, kata keterangan frekuensi untuk menjelaskan kejadian atau tindakan. Ya. Number 4. The kids usually wear it to the playground. Ya. Anak-anak selalu biasanya memakai kaos di taman bermain. Memakai kaos. Ya. Number 5 is usually there for lunch. His and he is, it has the same of meaning. Ya. He is dan his sama. Cuman Bapak singkat di sini ya. He's usually there for lunch. Dia laki-laki selalu di sana untuk makan siang. Dia laki-laki biasanya di sana untuk makan siang. Oke, number 6. Olivia usually orders iced coffee.
ice coffee. Ya, Olivia biasanya memesan es kopi. Number 7, I often cook for my parents. Saya sering memasak untuk kedua orang tua saya. Ya, sering. Berarti kalau kita persenkan dia mungkin 70%. Ya, kejadiannya 70%. Oke. I often find his name in Facebook. Saya sering menemukan namanya laki-laki ya, di Facebook. We just take the same bus sometimes. Ya. Kita berada di bus yang sama kadang-kadang. Itu ya. Oke, yang ke-10, number 10. Sometimes, sorry, ada kekurangan sini ya. Seharusnya dia sometimes, ada S-nya. Sorry. Sometimes I wonder. My friend keep the secret from me. Kadang-kadang saya bimbang. Teman saya memiliki rahasia. Merahasiakan sesuatu dari saya. Kira-kira gitu ya. Oke, yang ke-11. 11. Sometimes she ate seafood. Kadang-kadang dia perempuan makan seafood. Makanan yang apa? Makanan dari laut. Oke. 12. I seldom come to Raja Ampat. Saya jarang datang ke Raja Ampat. Yalah, orang kau nggak punya uang kan gitu. Oke. Yang ke-13. 13. She never look interesting. Dia tidak pernah kelihatan menarik. Mungkin dia amburadul ya. Makanya dia tidak pernah kelihatan menarik. 0% dia. Ya. The old man rarely smile to me. Lelaki tua itu jarang sekali tersenyum kepadaku. Ya mungkin bawaannya gitu ya. Oke. 15. I never be sad. Oh, saya nggak pernah sedih. Ya. Biasanya always happy. Nah, I never be sad. I always sad. Ya, bertolak belakang ya. I never be sad. Saya tidak pernah sedih. I always be sad. Saya selalu sedih. Oke. Thanks for your watching this video. I hope you watch this video to comprehend about our lessons at depth of time and at depth of frequency. Okay, here I will try to talk to my students, especially for the 10th grade at Vocational High School Teruna Padang Simpuan. This is the last our lesson for this semester. Oke. Nah, jadi ini adalah pembahasan kita yang terakhir untuk semester ini. Semoga bermanfaat. Ya, last I say thanks very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.